Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara-saudara pendengar firman Tuhan selalu bersuka cita, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan, ataupun nama lainnya di minggu ke-13 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan tema kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia adalah makhluk berdosa dan tak luput dari kesalahan. Respon terhadap kesalahan inilah yang membedakan kita. Ada orang-orang yang mau mengakui dosanya. Mereka bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya, saudara-saudara, ada juga orang-orang yang tidak bersikap demikian. Mereka malah bersembunyi dari dosa-dosanya. Namun dalam khotbah kita kali ini kita akan melihat sosok orang yang sadar akan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 51 ini merupakan Mazmur pengakuan dosa yang paling terkenal dari 7 Mazmur pengakuan dosa yang ada. Mazmur ini merupakan Mazmur pengakuan dosa Daud. Daud bukan hanya telah melakukan perzinahan, tetapi juga merancang pembunuhan Uria, suami Betseba, untuk menutupi dosanya. Dosa Daud yang tampak wajar untuk dilakukan oleh seorang raja pada masa itu ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1-7, kita dapat menemukan bahwa ketika Nabi Nathan datang kepada Raja Daud, ia tidak langsung menegur Daud. Nathan menggunakan kisah orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Kisah yang menggambarkan ketidakadilan ini membuat Daud sangat marah. Secara spontan ia mengatakan bahwa orang kaya ini harus dihukum mati. Orang kaya ini juga harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat. Pada saat itulah Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Nabi Nathan membongkar dosa Daud yang selama ini berusaha ditutup-tutupinya. Lalu apa respon Daud? Apakah ia berusaha membela diri?
Ternyata saudara-saudara, dia tidak membela dirinya. Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Daud datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk seperti yang digambarkan di Mazmur 51 ayat 19 setelah nats khotbah kita kali ini. Di mana di sana Daud berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina ya Allah." Hal ini menggambarkan suatu kondisi duka cita ataupun kesedihan yang mendalam karena telah berdosa, serta rasa gentar seseorang yang berdosa karena ia menyadari akan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Pengakuan dosa ini dimulai dengan pernyataan yang jujur mengenai kesadaran pribadi tentang dosa. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Saudara-saudara, kalimat ini mau menyatakan suatu kesadaran terus-menerus akan keberdosaannya, bukan sekedar suatu kesadaran yang muncul kadang-kadang atau sesekali saja. Namun di sini Daud benar-benar menunjukkan bahwa dia telah salah di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat dari pengakuan dosa ini ada di Mazmur 51 ayat 6a. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa." Dalam konsep orang Israel, dosa yang dilakukan kepada sesama manusia dipercaya sebagai dosa yang menentang Allah juga. Pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah dimaknai sebagai dosa yang menentang pribadi Allah. Jadi, melakukan dosa terhadap sesama berarti melakukan sesuatu yang buruk dan tidak menyenangkan, bahkan jahat di mata Tuhan. Kesadaran akan betapa seriusnya dosa ini membuat Daud sungguh-sungguh memohon pengampunan Allah. Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah," yang bisa kita lihat pada ayat yang ketiga. Daud mengekspresikan keinginan yang begitu kuat meminta kemurahan Allah yang sebenarnya tidak pantas diterima oleh Daud. Namun Daud berkali-kali memohon supaya dia diberikan Tuhan pengampunan, supaya ia layak datang ke hadirat Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa hanya Allah saja yang bisa menghapus dosanya, membasuh dirinya, dan mentahirkan manusia dari dosa-dosanya. Oleh karena itu Daud sungguh-sungguh memohon supaya Allah menyucikan dia dari dosa-dosanya. Saudara terkasih, bagaimanakah kata Allah tentang sikap ataupun respon Daud ini? Ataupun bagaimanakah sebenarnya Allah menyikapi orang-orang yang memohon ampun terhadap dosa-dosanya? Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Selain itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dicatat dan berkata demikian, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika kita datang mengaku dosa kita di hadapannya. Jaminan pengampunan dosa ini menjadi suatu hal yang pasti karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang sempurna telah meredakan murka Allah atas manusia berdosa. Pengorbanan Kristus telah membuka pintu pengampunan Allah bagi
manusia berdosa. Saudara terkasih, apa yang mau disampaikan oleh firman ini bagi kita? Firman ini ingin mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan dosa kita di hadapan Allah, jujur kepada Allah. Namun seringkali kita berlagak seolah-olah bisa menyembunyikan dosa-dosa kita daripada Allah yang maha mengetahui segalanya. Padahal sesungguhnya tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akui segala dosa kita di hadapannya, karena pengampunan Allah pasti tersedia bagi kita. Kita sadarilah bahwa pulihnya relasi kita dengan Allah berarti kita sudah kembali ke jalan yang benar. Dan di saat yang sama kita akan merasakan juga sukacita yang luar biasa. Ada sebuah cerita seperti ini sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, di mana ada seorang bocah laki-laki bernama Joni sedang berkunjung ke kakek neneknya di pertanian mereka. Dia mendapat sebuah ketapel untuk bermain-main di hutan, di pinggiran pertanian kakek neneknya. Dia berlatih dan berlatih memakai ketapel tersebut, tetapi tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Dengan kesal dia kembali pulang untuk makan malam. Pada waktu pulang, dilihatnya bebek peliharaan neneknya masih dalam keadaan kesal. Di bidiknya bebek itu, di kepala, maka seperti sasaran yang ditargetkan, si Joni mengenai kepala bebek itu dan matilah si bebek tersebut. Dia terperanjat dan sedih. Dengan panik disembunyikannya bangkai bebek di dalam timbunan kayu. Ternyata kakak perempuannya yang bernama Rina melihat kejadian itu, tetapi kakaknya tidak berkata apapun. Setelah makan, nenek mereka berkata, "Rina, cuci piring ya." Tetapi Rina berkata, "Nek, kata Joni, dia yang cuci piringnya." "Iya kan John?" kata Rina. Sejak kematian bebek tersebut karena ketapel Joni, Rina selalu memanfaatkan situasi itu supaya Joni mengerjakan pekerjaan rumah. Karena jika tidak, Rina kakaknya akan melaporkan Joni kepada neneknya yang sudah membuat bebek neneknya mati. Singkat cerita saudara-saudara, Joni pun akhirnya tidak bisa bertahan lagi dengan perlakuan kakaknya. Joni akhirnya menemui neneknya dan mengaku telah membunuh bebek neneknya, dan ia meminta ampun sambil bersujud kepada neneknya. Neneknya lalu kemudian berlutut dan merangkulnya. Katanya, "Sayangku, aku tahu apa yang kau lakukan. Tidakkah kau lihat aku berdiri di jendela dan melihat semuanya yang kau perbuat? Ketahuilah nak, karena aku mencintaimu, aku telah memaafkanmu." Mendengar kata-kata neneknya, Joni pun akhirnya bersuka cita dan dia memeluk neneknya sambil berkata, "Aku mencintaimu, Nek." Yang mau disampaikan dari cerita ini adalah bahwa ketika Joni terbuka kepada neneknya tentang kesalahannya, sekalipun neneknya sudah mengetahui itu, dia mendapat pengampunan dari neneknya dan dia merasa lega akan apa yang telah dilakukan selama ini. Dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi akan kesalahannya, dia merasa bersuka cita dan dia merasa lebih ringan di dalam hidupnya. Demikianlah seharusnya kita saudara-saudara, terbuka kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna dan lepas dari kesalahan.
Setiap manusia pasti memiliki dosa dan banyak di antara kita pasti berusaha menyembunyikan dosa itu. Kita sembunyikan karena kita malu akan kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin kita juga berpikir tidak ada orang yang melihat perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Namun saudara-saudara terkasih, Tuhan sungguh mengetahui itu dan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu saudara-saudara, mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita seperti Daud. Dan mari kita kembali ke jalan yang benar supaya kita merasakan berkat dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami seperti Daud yang betul-betul mau sadar akan dosa-dosa dan kembali ke jalan yang benar. Bapa di surga, sesungguhnya kami pun telah melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami juga menyadari apa yang telah kami lakukan yang salah di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, Roh Kudus Tuhan selalu menaungi hati dan pikiran kami. Bapa yang baik, setiap pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, Kau berkati. Engkau semakin pelihara, Kau semakin menuntun Tuhan. Dan Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami, semuanya kami serahkan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.